kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, alhamdulillah ya. Terus kegiatan sekolah penggerak seperti apa Pak? Ya, Lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar Pak. Ya, Tinggal ya. nanti bagaimana apa saran dari Bapak lah. Ya, gitu. ya. Terima kasih Pak. Jadi maksud saya ke sini seperti yang telah kita rencanakan bersama, saya ingin melihat pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka untuk Ibu Putri. Oh, Ibu Putri ya? Ibu Putri. Jadi kemarin sudah saya rencanakan, saya ingin melihat beliau mengajar bagaimana mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru di kelas 7 sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Iya Pak, Ya. nanti saya panggil dulu. Ya, jadi mohon bantuan bisa menghadirkan Ibu Putri di sini, akan ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada beliau. Iya Pak, mangga. Ya, Pak. ya. Bentar ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mana Bu Putri kabarnya? Alhamdulillah baik Baik Pak. ya, alhamdulillah. Jadi seperti rencana kita ya Bu Putri, saya ingin melihat Ibu Putri melakukan pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran paradigma baru di kurikulum Merdeka ini. Ya. Sebelumnya boleh saya melihat modul ajar yang telah Ibu Putri buat? Iya, silakan Pak. Oh, ya, terima kasih. Saya lihat dulu ya Bu ya. Ibu Putri akan membawakan materi apa Bu? Saya akan membawakan materi tentang tokoh idola Pak. Tokoh idola. Dihubungkan dengan profesi dan asal negaranya. Oh iya, iya. Keanekaragaman suku bangsa. Ya. Kemudian pendekatan atau metode yang akan Ibu bawakan nanti apa Bu? Nah, di sini saya mencoba menerapkan alur merdeka Pak. Alur Merdeka. Dari Bisa mulai dijelaskan barangkali Bu sekarang Merdeka itu seperti apa? Ya, jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, nah itu Pak, sampai ke aksi nyata. Aksi nyata, Ini, iya. Saya sangat tertarik dengan alur pembelajaran ini karena saya mendapat pelatihan selama melaksanakan pendidikan guru penggerak itu Oh Pak. iya. Saya merasa alur ini itu sangat bagus gitu Pak. Iya. Ya, jadi kami jadi lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Iya. Gitu. Jadi saya coba untuk menerapkan ini kepada siswa dengan harapan siswa juga akan lebih mudah gitu menerima pelajaran. Ya. Terus untuk evaluasinya nanti seperti apa Bu? Untuk evaluasinya, untuk sikap, saya akan menggunakan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oh iya. Karena ini materinya tentang keanekaragaman suku bangsa, jadi alhamdulillah bisa mengcover ke-6 profil pelajar Pancasila itu Pak. Dengan elemen-elemennya sebagai indikator untuk penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, saya sesuaikan dengan domain yang terdapat di capaian pembelajaran Pak. Karena ada 3 domain. Di sini untuk bahasa Inggris ada 3 domain, yaitu menyimak dan berbicara. Di sini saya akan meminta siswa untuk menceritakan tentang tokoh idolanya secara lisan. Kemudian membaca dan memirsa. Di sini saya akan meminta siswa untuk menerapkan penggunaan to be. Oh iya. Kemudian yang terakhir itu mempresentasikan dan menulis. Mereka akan membuat produk tentang deskripsi tokoh idola. Di sini saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan kesempatan kepada siswa, bagi yang mau menulis boleh tulisan tangan, dan bagi yang bisa digital boleh dengan aplikasi. Oh iya. Jadi Ibu sudah menerapkan nanti berdiferensiasi di kelas ya Bu ya. Jadi tidak menyamakan tugas ke semua anak, tapi berbeda-beda terusnya ya. Jadi barangkali untuk persiapan sudah cukup ini ya Bu ya. Jadi kita tinggal melakukan pembelajaran. Nanti saya ingin melihat Ibu ya Bu. Saya mohon izin nanti saya masuk ke kelas Ibu ya. Untuk besok ya Bu ya. Insya Allah besok. Besok ya. Jadi nanti mohon dipersiapkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Besok kita bisa melakukan pelajaran dan saya bisa melihat Ibu Putri mengajar. Siap. Barangkali itu ya Bu Putri, terima kasih sudah mengganggu waktunya Bu. Sukses ya Bu ya. Ya, ini saya kembalikan ya Bu. Terima kasih ya.
Bapak mohon izin meminta masukan Bapak tentang modul ajar dan media pembelajaran yang sudah saya buat. Oh iya. Ini Pak, ini modul ajarnya. Kemudian ini beberapa media pembelajaran yang sudah saya buat. Insya Allah nanti saya akan menerapkan alur merdeka Pak. Iya. Kelas sesuai dengan mata pelajarannya. Ya, mangga silahkan. Terima kasih Bapak. Ya. Setelah kita melaksanakan plan, kita dilanjutkan dengan do. Kita berangkat ke kelas untuk mengamati Bapak Ibu guru yang praktik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you this morning? I'm fine. I'm fine too, thank you. Alhamdulillah ya. Well, students, is everyone here today? Yes. Ya, alhamdulillah. Well, now who wants to be the leader for praying? Yeah, Fahmi. Okay, please stand up. Attention please. Before starting, let's pray together. Praying begins. Finish. Biar lebih bersemangat, sekarang semuanya berdiri ya. Kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Oke, masih ingat ya kemarin ice breaking kita? Kalau ibu bilang sore, wah lemes. Yang semangat, pagi, pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, satu orang tidak fokus. Last meeting we have learned about number. Do you still remember the materials about number? Please speak louder. Keep your spirit, guys. Ya, semangat. Well, if you can answer my question, please raise your hand. Is there anybody knows what is 25 in English? Raise your hand. 25. Oke, satu. 25. Okay, students, today we are going to discuss about hero or heroine, inspiring people, famous people. Do you know what is hero? Is there anyone knows? Please raise your hand. Iya, Marta. Iya, tokoh idola. Hari ini kita akan berbicara tentang tokoh idola, orang-orang yang menginspirasi dan orang-orang terkenal, yang akan kita hubungkan dengan profesi dan nationality tadi, kebangsaannya ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita hari ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu kenapa sih kita harus mengenal bangsa-bangsa lain, kenapa kita harus saling mengenal. Nah, di sini Ibu mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, yang isinya tentang penciptaan manusia yang dengan berbagai macam bangsa dan suku, ya. Tujuannya untuk apa? Di sini kita bisa lihat tujuannya adalah agar kita bisa saling kenal mengenal, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengenal. Nah, untuk Marta, Ibu kasih challenge nih, Marta. Coba kamu cari di kitab suci kamu, ya, ayat tentang keanekaragaman suku bangsa. If you find difficulties, you can ask Mr. Sahat. Kalau kamu menemui kesulitan, boleh tanya Pak Sahat ya.
Baik anak-anak, jadi hikmahnya adalah ya, kenapa sih kita harus mengenal suku bangsa lain adalah untuk agar kita apa ini bisa saling mengenal dan hidup berdampingan secara damai. Ya, gitu. Seperti kata pepatah apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau tak sayang nanti jadi benci malah jadi perang, kan? Nah, itu. Ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan tokoh idola secara lisan. Kemudian menerapkan aspek unsur kebahasaan terkait penggunaan to be dan menyusun teks deskripsi sederhana dengan kata-kata sendiri. Ya, anak-anak, secara disadari ataupun tidak ya, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melakukan aktivitas karena terinspirasi oleh seseorang. Nah, kamu pernah nggak seperti itu? Iya. Coba contohnya gimana? Ada yang mau berpendapat, berbagi? Cara berpakaian. Oh iya, bagus sekali Cynthia ya, cara berpakaian. Ini biasanya yang ngetren ya di anak muda sekarang. Jadi cara berpakaiannya terinspirasi dari artis-artis luar negeri misalnya ya. Anak-anak, sekarang Ibu punya beberapa gambar dan teks deskripsi ya. Jadi setiap kelompok akan Ibu kasih satu paket gambar dan deskripsi. Nanti tugas kalian adalah match the pictures and the descriptions. Jadi hanya menjodohkan gambar dengan deskripsinya. And then you have to choose one of your favorite hero ya, based on these pictures ya. Di sini kan ada banyak sekali gambar. Kalian pilih salah satu yang kalian sukai. Dibuka dan langsung dikerjakan di atas mejanya ya. Ayo Olivia. Ya. Silakan langsung dikerjakan. Di situ ada banyak sekali gambar. Silakan dijodohkan. Ya, siapa yang pegang gambar, siapa yang pegang deskripsi boleh. Ambil aja. Ayo dibantu. Doing the exercise? Yes. Okay, good. Who wants to be the first presenter? Well, grup Lesti Kejora. Ya, yang lain silahkan mempersiapkan diri dulu ya. Ibu mendengarkannya satu kelompok. Silahkan. Udah mulai? Ya. Akela Jakalisa is an actress. She's from Indonesia. She's Indonesian. Okay, good, excellent. Cinta Laura is an actress. She's from Indonesia. She's Indonesian. Ya. Alia Segaf is an actor. Actor, good. It doesn't matter. Actor. Once more, actor. Iya. Please speak louder. Actor. Actor. Ya. Alia Segaf is an actor. Is from Indonesia. He's Indonesian. He's Indonesian. He's Indonesian. Excellent. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Hebat ya, kelompok 1 keren. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Di sini kalian harus berkolaborasi ya, bekerja sama. What you have to do is find out the meaning of each word ya. Later you have to make a description text, so you have to know some vocabularies ya kan. Nanti kalian akan disuruh membuat teks deskripsi. Oleh karena itu kalian harus mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan teks deskripsi yang akan kita buat. Just ditempel saja artinya di bawah kata-kata kosakatanya. Ya, nempel kan? Agak ditekan. Ya. Nah, udah.
is there any question? Do you find any difficulties? Ya? Yeah? Race car driver itu apa, Bu? Pardon? Race car driver. Oh, race car driver. Once more please. Race car driver. driver. Okay. Is there anyone know what is race car driver? Iya. Tatu. Pembalap mobil. Pembalap mobil, ya. Great. Please give applause. Tepuk tangan dulu. Okay, students, have you finished? Yeah. Well, we will discuss the words one by one, ya. Kita akan bahas satu persatu. The first word is footballer. What is footballer? Iya, pemain sepak bola. Well, students, now I have some materials ya. Sekarang Ibu punya beberapa materi yang harus kamu diskusikan di dalam kelompok ya. Some explanation about this worksheet ya. There are 3 items here. The first is subject, the second is personal pronoun, and then to be ya. Jadi di sini you have to find out. Kalian harus menemukan subject in this text. Jadi kalian harus menemukan mana subjek, mana kata ganti orang, dan mana to be di dalam teks ini. Kalian bisa buka klipnya nanti dilihat di sini misalnya. Ustadz Adi Hidayat is my hero. He's from Pandeglang. Nah, di sini subjeknya apa? Siapa? Nah, silahkan tulis di sini subjeknya. Kemudian personal pronoun, kata ganti dari Ustadz Adi Hidayat itu apa sih? He. Bagus, great. He. Tulis di sini ya. And then to be-nya apa? Nah, to be-nya apa nanti? To be-nya apa tadi? Apa? Is ya, tulis di sini to be-nya. Selain itu, kalian juga harus menemukan persamaan dan perbedaan dari kalimat-kalimat yang ada di materi ini, ya. Sudah mengerti? Do you understand? Okay, good. Okay, students, have you got the point? Yes. Okay, great. So, who wants to tell me what is the differences and the similarities of each sentences in the material? Raise your hand, please. Rena ragu-ragu, ya tapi Rena kayaknya bisa ini. Oke, Rena. Sama-sama tokohnya berasal dari Pandeglang. Okay, excellent. Perbedaannya dari penggunaan to be dan personal pronounnya. Oke. Ya, misalnya bagus. Misalnya satu orang perempuan menggunakan to be is, sedangkan 2 orang perempuan menggunakan to be are. Oke, great Rena. Excellent. Tepuk tangan. Well, students, now you have to write a description of your idol ya. Jadi sekarang tugas kalian adalah membuat deskripsi sederhana tentang idola kalian. Bebas ya, boleh yang ada di sini gambarnya atau yang lain boleh. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Kalian bisa mengikuti urutan atau teks deskriptif yang tadi pada latihan 1 ya. Ya, silahkan dikerjakan. Kalian boleh membuatnya dalam bentuk cetak atau tulisan tangan ataupun dengan digital ya, boleh pakai aplikasi, misalnya kalian bisa pakai PicArt, Canva, boleh ya. Silahkan lakukan, kerjakan sesuai dengan keinginan kalian ya. Ya. Okay, students, you can continue your works at home ya. Jadi untuk tugas ini boleh dilanjutkan di rumah, buat kreasinya sebagus mungkin ya. Boleh pakai karton, origami, kalau yang cetak atau yang digital kamu boleh tambahkan apa saja terserah nanti di rumah ya. Oke, silahkan dirapikan dulu. Kita akan lanjutkan kegiatan di quiz ya. Ini kesukaan kalian ya.
I need to check your understanding toward the use of to be. Baik anak-anak, kita akan kuis ya. Silahkan keluarkan HP-nya, kemudian ketik di browsernya Kahoot. Ya. Baik anak-anak, ini game pinnya ya. Silahkan kalian login ke Kahoot-nya. Di sini sudah beberapa orang sudah masuk ya, bagus. Masih ditunggu yang lainnya ya. Login ke Kahoot-nya. Oh, coba. Baiklah, karena semua sudah masuk, kita mulai ya gamesnya. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dilihat pertanyaannya di layar, jawabannya, pilihan jawaban di handphonenya ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Ariska. Mana Ariska? Ya. Soal kedua, siap. Dinara. Oh, yang ketiga Dinara, kedua M. Andes, yang pertama adalah Rena. Oke, tepuk tangan dulu buat Rena, keren ya. Oke, students, let's summarize what we have learned today ya. Mari kita menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau mengungkapkan? Iya, silakan. Yaitu tentang penggunaan kata to be atau kata bantu. Ada 3, yaitu is, have, dan are. Sedangkan kata personal pronoun ada 7 atau... Iya, ada 7 apa aja? Is, Personal pronoun, ayo. I, you, Iya. we, they, she, he, it. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, students, after learning these materials, we have to ya, setelah kita belajar ya tadi tentang kebinekaan global, apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar Pancasila? Saling menghargai. Excellent. Next. Saling menghormati. Oke, baik anak-anak, kita masuk pada sesi refleksi ya. Jadi silahkan kalian bayangkan kembali pembelajaran kita sejak awal tadi sampai sekarang. Pertanyaannya adalah how do you feel now? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita? Setiap aktivitas tadi itu bagaimana? Kalau kamu merasa senang, kamu bisa menggambar senyum yang lebar. Ya, hanya menggambar, just draw a picture ya, smiley face. This one, if you are happy, kalau kamu senang. Kalau kamu merasa biasa aja, kasih senyum segaris, bukan senyum ya, kasih bibir segaris. Kalau kamu merasa tidak senang, ya, tidak nyaman dengan pembelajarannya, kamu boleh menggambar mata yang merem, bibirnya keriting, ya. Baris. Oke, ya silakan digambar. Gambar yang besar di buku tulisnya. Anak-anak sudah digambar semua, silakan tunjukkan semua bukunya. Iya, bagus, senang ya, senang. Marta sudah selesai, alhamdulillah senang juga. Wah, ini jadi kucing, kreatif banget, keren ya. Ini, iya bagus, senang. Wah, ini kenapa ya? Iya, waduh, Andes itu matanya segitiga tapi bibirnya keriting. Kenapa Andes? Ada yang tidak nyaman dengan pembelajarannya? Kurang deskripsinya. Oh, kurang apa? Kurang ngerti? Oh iya, jadi cara membuat kalimat deskripsinya kurang mengerti ya Andes. Oke, nanti Ibu ajarin lagi ya. Oke students, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang orang-orang yang menginspirasi, kemudian bagaimana menuangkannya ke dalam teks deskriptif ya. Kemudian hikmah dari pembelajaran kita kali ini adalah kita harus apa? Tadi menghargai? Iya, menghargai perbedaan ya. Kita harus saling mengenal antar suku bangsa ya. Oke, well students, please say hamdalah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya pada saat ini. Kita telah melihat tadi dari awal sampai akhir pembelajaran yang berhubungan dengan kurikulum KOSP, khususnya sekolah penggerak. Kalau kita amati dari awal sampai akhir, sangat jelas perbedaan antara kurikulum 2013 dengan KOSP. Tetapi dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Putri, dari hasil amatan kita mungkin ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu Guru sebagai pengamat, agar menyampaikan atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pengamatan dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk memberikan tanggapan. Saya mohon izin pada kesempatan ini memberikan tanggapan kepada hasil proses pembelajaran tadi yang dilakukan oleh Bu Putri sebagai guru model. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Putri yang sudah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini yang menurut saya itu sungguh luar biasa, ya. Ada perbedaan-perbedaan yang biasa kita sampaikan pada saat kurikulum K13. Secara keseluruhan proses kegiatan yang Bu Putri laksanakan sudah sesuai dengan alur dan modul pembelajaran yang dibuat baik di kegiatan awal, kegiatan inti maupun di kegiatan akhir. Terlihat dengan antusiasme anak-anak, semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hanya mungkin ada sedikit masukan mungkin bagi proses kegiatan pembelajaran agar lebih baik. Tadi pada waktu diskusi kelompok, hasil pengamatan saya, Ibu hanya fokus pada 1-2 kelompok saja. Jadi kalau biasanya kalau membimbing kelompok itu semua kebagian gitu Bu. Tapi kalau tadi saya lihat hasil pengamatan saya itu hanya 1-2 kelompok aja, kelompok lain tidak tersentuh. Mungkin itu aja Bu, ya sedikit masukan untuk proses perbaikan ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pengamatan yang tadi dilakukan dengan modelnya Bu Putri, menurut saya, tanggapan saya tentang kegiatan pembelajaran konsep Merdeka Belajar ini sudah nampak terlihat dan sudah diterapkan oleh Bu Putri, terutama tadi dilihat dari alur pembelajarannya itu menggunakan Merdeka Belajar, ya, yaitu terlihat dari tadi mulai dari dirinya, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbingnya juga ada, kemudian demokrasi kontekstual, demonstrasi kontekstual, eksplorasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi tadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran dan aksi nyatanya sudah nampak terlihat. Kemudian dari segi konten pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah dilakukan oleh Bu Putri. Itu ada 3 kegiatan di diferensiasinya nampak terlihat. Pertama, dari segi materi tadi ya, konten yang disajikan itu beragam ya. Ada gambar, kemudian juga ada video, kemudian dan ada audiovisual ya. Kemudian proses pembelajarannya juga sudah dilakukan berdasarkan minat anak. Tadi dibagi-bagi ya, ada yang menggambarnya menggunakan tulisan tangan, ada yang juga aplikasi, sama pengumpulan produk juga sudah terlihat tadi di situ. Jadi sudah diterapkan pembelajaran diferensiasi untuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar. Mungkin itu saja tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau tanggapannya. Pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Putri sebagai guru model sudah melaksanakan kegiatan lesson study ini sesuai dengan perencanaan dan sukses
Kemudian untuk tanggapannya terhadap kegiatan siswa selama aktivitas pembelajaran, itu saya memperhatikan dari awal mulai pembelajaran sampai di akhir, itu semua siswa terlihat memperhatikan dan sangat memahami materinya, karena saya lihat banyak sekali media interaktif yang diterapkan oleh Bu Putri selama pembelajaran, sehingga itu membuat siswa sangat tertarik, antusias gitu mengikuti pembelajaran. Terutama saya lihat teks deskripsi itu adalah materi yang mungkin membosankan bagi sebagian siswa ya. Tapi ini Bu Putri membuatnya menjadi mudah dan menarik, sehingga siswa sangat antusias ketika membuat teks deskripsi dalam bentuk video, yaitu salah satunya video Canva itu. Kemudian juga pas aktivitas kegiatan kuis itu siswa sangat antusias gitu mengikuti kuis. Biasanya kan kalau di akhir materi siswa sangat terlihat kurang bersemangat ya, tapi ini sangat antusias, sehingga nilainya juga terlihat dari nilai kuisnya sangat bagus sekali begitu. Oke, cukup sekian. Dan masukan yang sangat berharga untuk pembelajaran. Oleh sebab itu, sebagai guru model Ibu Putri, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan ataupun mungkin di dalam pembelajaran ada merasa kekurangan atau apalah namanya, sehingga nanti teman-teman juga bisa memahami apa yang dialami ketika Ibu Putri mengajar. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu rekan-rekan guru yang telah memberikan masukan-masukan berharga kepada saya. Saya akan ulas satu persatu, izin dimulai dari masukan dari Ibu Siti Sofia tadi tentang proses membimbing kelompok yang kurang menyeluruh. Ya, terima kasih Ibu masukannya. Memang saya juga merasa demikian ya. Kadang kalau sedang mengajar itu saya suka memperhatikan kelompok-kelompok yang kurang aktif. Jadi saya hanya fokus ke yaitu kelompok itu yang kurang aktif membimbing. Jadi saya hanya membimbing kelompok yang kurang aktif gitu Bu. Sedangkan untuk siswa yang saya anggap sudah mampu gitu, malah jadi terabaikan gitu ya Bu ya. Malah kadang lupa nggak ditengok-tengok aja nih. Ya, itu Bu. Terima kasih masukannya. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam proses pembimbingan siswa. Kemudian untuk masukan dari Ibu Sartina tentang penerapan alur merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih Bu atas apresiasinya. Ini merupakan hasil dari kerja kolaborasi dari kita semua guru-guru SMP Negeri 1 Karangtanjung sebagai komunitas praktisi. Gitu. Saya sangat bersyukur bisa mengajar di sekolah penggerak dengan Bapak Kepala yang selalu memotivasi ya, selalu menginspirasi kita untuk terus bergerak, terus belajar gitu Bapak Ibu ya. Dari yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu gitu kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Kepala selalu mendukung kita untuk meningkatkan, mengupgrade pengetahuan gitu. Kemudian untuk yang tanggapan dari Ibu Cica tentang penerapan media pembelajaran. Nah, alhamdulillah karena kami juga satu mata pelajaran ya. Nah, jadi ini juga berkat dari kolaborasi di komunitas MGMP ya. Kebetulan di MGMP Bahasa Inggris itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran. Nah, izin curhat sedikit tentang bagaimana proses penyusunan pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran dan media pembelajarannya. Jadi sebetulnya untuk menerapkan alur merdeka, menerapkan merdeka belajar di kelas itu adalah hal yang sangat menantang gitu Bapak Ibu ya. Karena itu sangat menyita waktu, menyita pemikiran gitu kan. Misalnya ketika kita ingin membuat pembelajaran lebih menarik, kita perlu membuat media. Nah, untuk membuat media
match aja itu tadi ya, itu perlu apa ya? Iya, perlu waktu, perlu pemikiran untuk kira-kira kita mau bikin apa. Terus ketika sudah jadi pun perlu waktu untuk motong-motong gitu kan, memasangkan, membungkus satu-satu gitu. Nah itu jadi memang untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada pengorbanan gitu. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan akan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi anak-anak kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Ibu Putri yang sudah memberikan tanggapan. Dan kita boleh aplaus dulu kepada Ibu Putri ya. Nah, sebagai closingnya kita juga mendengarkan wejangan dari Bapak Kepala Sekolah dari kolaborasi hasil pengamatan pelaksanaan lesson study pada hari ini. Tempat dan waktu kami berikan kepada Pak Kepala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah mengadakan kegiatan terutama kaitan dengan pembelajaran yang dibutuhkan untuk praktik baik, dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru, Ibu Putri yang telah menjadi guru praktik atau guru model, dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru yang memang karena memang kegiatan ini adalah dikaitkan dengan kolaborasi dengan menggunakan lesson study. Tentunya lesson study ini diawali dengan plan atau perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Dan pada saat ini kita alhamdulillah sudah mendapat masukan dari teman-teman yang telah meneliti di dalam pelaksanaan pembelajaran, dan ini adalah sebagai kesempurnaan untuk mendapatkan satu praktik baik yang memang diharapkan oleh kurikulum yang sekarang, yaitu adalah kurikulum KOSP. Dan ini adalah perbedaan-perbedaan yang memang kita harapkan agar peningkatan mutu pembelajaran lebih baik lagi. Itu statement saya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru yang memang ikut berpartisipasi dalam hal partisipasi aktif yang kita sebut dengan komunitas praktisi, dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya wejangan dari Bapak Kepala Sekolah, maka kita menyudahi acara kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum. SMP Negeri 1 Karangtanjung.